Gimana kabar pioner seluruh Indonesia yang lagi menunggu proses KYC massal dan mainnet deg-degser? Ada yang komen ke salah satu video saya, papi, kapan mainitnya? Ada yang, ini menunggu nih kelihatannya mundur segala macam ya. Nggak apa-apa ya, komen apapun silakan. Biasanya yang komennya menunggu berarti orang P-Network, para pioner yang papi biasanya itu tidak download aplikasinya tapi ikut komen. Ada apa dengan aplikasi P-Network pada saat ini? Ada perkembangan info apa tentang aplikasi P-Network? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini bermanfaat juga bagi rekanan Anda para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya info ini atau channel ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi P-Network, P-Network ya, yang ini bikin para pionernya deg-degser. Ada yang komen ya macam-macam. Video saya yang gelisah itu ya youtubernya enggak sama sekali. Saya tidak gelisah sama sekali. Serius. Karena P-Network ini atau aplikasi-aplikasi semacam mining itu hanya saya anggap sampingan, bos. Justru saya berbagi informasi pada rekan-rekan itu ini dibuat nyantai. Aplikasi-aplikasi seperti P-Network dan yang lain-lainnya yang mainnetnya itu masih lama, ya ditunggu, bos. Apalagi kalau P-Network ini mainnetnya sudah semakin dekat kalau sesuai informasi yang kita dapat dari aplikasi itu sendiri ya. Di white papernya kan sudah ada itu sebenarnya ya. Kayak gitu, bosku. Jadi kita nikmati aja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi rekan-rekan pioner, itu ada rumus, bos, yang kita harus tahu. Menurut saya loh ya, menurut Dev. Penonton ya, itu lebih pintar daripada pemain. Penonton itu lebih pintar daripada pemain, bos. Saya sendiri nonton bola misalnya, ada si A nendang bola nggak masuk, gitu aja nggak masuk, gitu ya. Jadi penonton kadang-kadang memang lebih pintar daripada pemain. Dan pemainnya nggak usah terpengaruh. Pemain itu tidak boleh terpengaruh dengan apapun. Kita fokus terhadap tujuan kita masing-masing. Lah, sama dengan pelari lah. Bayangkan pelari, lari kencang, balapan lari. Dikala dia dengerin penonton, dikala dia lihat penonton, maka dia akan kesalip dengan sebelahnya. Kayak gitu ya. Ini apa maksudnya, Bang? Maksudnya simpel. Siapapun yang bukan pengguna aplikasi P-Network, komennya mesti rata-rata. Itu negatif ya nggak jadi masalah. Yang halu lah, yang inilah nggak jadi masalah. Yang kerja nyata lah. Saya kira semua rata-rata ya, mayoritas, walaupun saya tidak pernah ketemu dengan seluruh pioner seluruh Indonesia ya. Itu rata-rata di aplikasi P-Network ya kita nganggapnya ini ya sampingan, bos. Tapi jangan salah, nanti pada saatnya kalau P-Network ini benar-benar proyeknya sukses, walaupun sampingan, bos, tidak, pokoknya cos lah. Tidak akan kalah lah dengan kerja nyata kita, bahasanya rekan-rekan gitu akan jelas. Anda bisa lihat rekan-rekan pengguna aplikasi P-Network kan kita nggak pernah ketemu, bos. Anda mengatakan si A si B tidak punya kerja nyata, Anda nggak tahu, bos. Rata-rata ada yang bekerja di kantor, ada yang PNS, ada yang punya wira swasta. Tim saya sendiri, mohon maaf, saya nyontohkan di tim saya sendiri. Rata-rata pekerja kantoran, bos. Saya malah bukan bekerja kantoran. Ya, ada yang PNS, ada yang kerja di perusahaan A, kerja kantoran mereka. Ya.
Ada yang, weh pokoknya jos-jos pekerjaannya. Saya ngobrol sama mereka dengan asik aja, mereka tertarik semua. Karena apa? Karena memang fasilitasnya, zamannya bos. Anda bilang ini halu, halu dari mana? Karena ini belum mainit. Ya jangan salah, namanya orang ikhtiar itu ya tetap ikhtiar. Saya akan ulas ini semua untuk apa ya? Untuk menyemangati sesama pengguna aplikasi penghasil cuan, terutama Pi Network. Kita kan bahasnya Pi Network ya. Coba dilihat video saya tentang aplikasi penghasil cuan yang masih mainit. Pernah nggak saya ngomongin harga? Nggak pernah, bos. Walaupun saya tahu informasi tentang A, B, C, D, E, katanya A, katanya B. Saya sistemnya simpel ke tim saya, terutama tim saya pribadi yang pakai kode referral saya, atau teman-teman saya dekat. Saya bilangnya simpel. Lakukan ikhtiar ini, lakukan ikhtiar ini. Hasil apapun kita lihat nanti pada saat akhirnya ya, mainitnya nanti ya. Kita jangan sampai kehilangan momentum. Yang bilang halu saya yakin ya, pada waktu kalau usianya masih sudah dewasa ya, yang sudah dewasa, kita kan sama-sama nggak tahu yang komen-komen ya. Pada saat 2009 mungkin dia juga bilang halu juga kepada penambang Bitcoin. Halu juga. Bahkan Bitcoin pada saat itu harga masih kecil ya. Kalau sudah mainnya misalnya harganya 10.000, 100.000 masih bilang halu, walaupun setengah percaya setengah enggak. Nah, kalau sekarang nggak ada yang bilang Bitcoin itu halu, nggak ada. Sekarang loh ya. Ya, kita juga nggak tahu ke depannya kayak gimana, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Anda sekarang bisa ngobrol lewat sosmed, itu kan dulu nggak ada, bos. Kalau bayangkan zaman dulu, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita ngobrol, nanti bayangin ya, nanti bakalan bisa ngobrol jarak jauh. Halu, bos, dibilang halu. Nggak ada yang halu, bos. Semua itu ya ikhtiar itu tadi. Yang menyampaikan ide A, ide B, ide C itu, kalau kita mau mengikutinya, kalau ide bagus ya di saat ide itu sukses, goal, ya kita ikut menikmatinya. Ya, gitu ya, namanya perkembangan zaman. Siapapun akan menikmati di masanya. Ya, kita sekarang ikhtiar, namanya bisnis sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, apapun bisnis, apapun itu bisnisnya, itu selalu ada generasi pertama. Kita ini di generasi pertama aplikasi Pi Network ini. Menikmati aja, halah bos, tinggal berapa bulan lagi aja kok. Kalau sesuai dengan roadmap-nya ya, kayak gitu ya. Kalau sesuai dengan informasi-informasi yang kita dapat sebelumnya. Biar tidak terlalu panjang, ada informasi apa di aplikasi Pi Network ini yang sebenarnya pagi ini saya di chat sama rekan saya, para pencinta aplikasi penghasil cuan. Namanya Maulana, kalau di kalau di Telegramnya Maulana gitu ya. Terima kasih informasinya. Akhirnya saya coba juga ini cek ya di sini. Informasi apa kita cek ya? Di kolom ini bos, di garis 3 ini Anda klik di sini. Tara, ada yang beda nggak ini? Sadar nggak ini? Ada yang beda nggak ini? Hah? Enggak. Masa nggak ada yang beda? Ada bos. Dilihat. Diulangi lagi. Urutkan dari atas. Ya, benar sekali. Yang beda adalah ini, bos. Loh, mantap ya. Ini tanda-tanda semakin jelas. Nanti saya bilang tanda-tanda halu lagi. Nggak halu, Bang, ini, Bang. Nggak halu, bos, ini, bos. Ada di aplikasi. Semua yang saya sampaikan ya berdasarkan di aplikasi ini. Karena apa? Informasinya jelas ya. Kita untuk yang akurat-akurat, kita lihat di aplikasi kita aja deh. Nggak usah yang lain itu informasinya itu hanya sebagai penyemangat. Termasuk ucapan saya ini jangan diiyakan dulu, praktekkan dulu di aplikasinya. Sebagai bahan tambahan info saja gitu ya. Kita klik ya mainnetnya ya. Ada informasi apa? Inilah informasinya. Ada warna kuning, unverified balance ya. Ada warna ungu, transfer balance to mainnet. Ada warna hitam, wallet balance. Ada warna ungu ke mudah-mudahan ya, lock up balance. Ya, saya tidak berani ngeklik karena kalau sudah bahasa Inggris seperti yang saya sampaikan, saya nggak berani ngeklik. Dan saya anggap ini informasi bagus terlebih dahulu. Saya nggak berani otak-otik dulu ya, biar nanti saya nggak kesasar. Lagian di aplikasi yang ini bos, di akun yang ini itu kemarin penggantian namanya masih belum selesai. Jadi seandainya pun ada KYC, nanti saya lihat perkembangan informasi dari pihak moderator, ada informasi panduan apa enggak. Yang jelas kalau boleh untuk ikut KYC walaupun belum penggantian nama, maka saya akan ikut KYC. Tapi kalau yang belum ganti nama,
yang ganti namanya belum otomatis tergantikan, itu belum boleh ikut KIC, ya saya tidak melakukan KIC, bos. Nggak usah ambil pusing, nggak usah ribet-ribet, ya kayak gitu. Berarti yang saya lakukan KIC ya akun keluarga saya satunya, ya kayak gitu ya. Ini biarin aja sampai nanti namanya sudah berubah. Tonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya, yang saya melakukan proses penggantian nama itu memang di aplikasi ini, di akun saya yang ini, kayak gitu ya. Akun keluarga saya yang ini, gitu bosku. Dibikin nyantai. Jadi kalau Anda ketemu informasi kayak gini, bikin nyantai. Yang bilang halo nanti dilihat aja ya, kita sama-sama jadi saksi. Ya, kita sama-sama jadi saksi apakah proyek Pi Network ini sukses atau tidak. Ya, gitu ya. Kita sama-sama. Jadi kan saksi itu kan antara yang pro dan kontra sama-sama jadi saksi, bos. Kalau toh pun Pi Network ini sukses, alhamdulillah kita yang pro, yang pelaku aplikasi Pi Network paling tidak bersyukur, dan kita nggak usah ngolok-ngolokan yang dulunya ngolok-ngolokan halu, bos. Kita justru kalau bisa ngasih tahu ke mereka, oh ini loh sudah mainnet, oh ini loh sudah ada di market, ini loh sudah listing, Anda nggak kepingin. Anda nggak kepingin, kayak gitu aja ya, ditarik semua, kalau bisa ditarik semua ya. Jadi kita nggak usah euforia, sudah, nggak usah. Jadi nyikapi segala sesuatu itu yang nyantai-nyantai aja. Tapi resikonya kalau ini proyeknya gagal, ya pasti kita diolokin terus, ya nggak jadi masalah. Ruginya di mana? Nggak ada ruginya, bos, nggak ada ruginya. Pencerahan itu ya bagi kita, diri kita sendiri ya. Memutuskan ikut atau tidaknya suatu bisnis itu tergantung kita sendiri, bukan tergantung orang lain. Oke, bos? Oke. Kalau ada gagalnya, ya jangan salahkan orang lain. Kalau ada suksesnya, ya kita harus bersyukur sama diri sendiri. Karena keputusan kita pun menentukan itu, bukan orang lain juga. Sukses atau tidaknya, itu Anda sendiri loh. Sukses atau tidaknya, itu saya sendiri. Tentunya dengan ikhtiar kita berusaha dan berdoa. Nah, doa kita itu yang kuat, bosku. Doa kita itu kalau diijabah sama Tuhan, wih, itu peranan penting untuk diri kita sendiri. Gitu ya, bos. Jadi nggak usah apa ya, yang pro nggak usah repot-repot deh ngomongin yang melakukan aplikasi. Toh itu nggak ganggu Anda kan? Enggak kan? Nah, yang melakukan aplikasi Pi Network, yang nambang Pi Network atau nambang aplikasi-aplikasi yang lain, yang nggak usah bingung dengan komentar pedas, komentar miring, apapun ya. Apapun nih, Anda bertetangga aja kadang-kadang ada selisih paham, Anda berteman ada selisih paham, itu biasa, bos. Ada beda pikiran, itu wajar. Oke, ya, kita cari informasi ya. Sambil lalu kita cari informasi, karena saya biar tidak otak-atiknya ngawur, kita klik chat. Ya, chat Indonesia, pioner bahasa Indonesia. Seperti yang kita dapat tadi itu, di sini apakah ada komentar dari para moderator yang ada hubungannya dengan menu mainnet ya? Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, ini ada ini ya. Masih sedap ini ya. Masih sedap ya, masih sedap. Dan ini komennya jam berapa ini ya? Komennya tanggal 11 Desember jam 4.28. Mantap. Hari ini ya. Ini saya bikin video ini subuh-subuh ini. Anda dengarkan ayam berkokok karena posisi saya di Jombang ya. Menikmati suasana kota Jombang, kota santri. Mantap ini ya. Lagi ada kegiatan di Jombang, bos. Saya menyempatkan waktu untuk tegur sapa dengan rekan-rekan semua. Ya, kita baca aja di sini. Nanti Anda biar nggak bingung. Ingat ya, jangan langsung kalau ada kalau ada perubahan apa di aplikasi kita langsung jangan diotak-atik langsung. Kita cari informasi yang A1 ya. Ini dari moderatornya langsung loh ini ya, dari salah satu moderatornya ya. Kita baca di sini kuning saldo yang belum terverifikasi. Jelas ya di sini ya. Ini adalah bonus yang telah Anda tambang berkat tim, rujukan, dan lingkaran keamanan Anda. Jumlah yang tercantum adalah perkiraan ketika mainnet diluncurkan. Hadiah bonus ini akan dihitung secara akurat dan dapat ditransfer ke mainnet saat tim, rujukan Anda, dan anggota lingkaran keamanan memverifikasi identitas mereka atau sudah KYC ya. Ya, seperti yang kita bahas pada kemarin-kemarin,
itu saldo kontribusi dari dari tim kita itu nanti akan masuk kalau mereka sudah lolos KIC ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ungu, saldo yang dapat ditransfer ke Mainit. Ini adalah jumlah saldo Anda yang dapat ditransfer ke Mainit setelah Anda lulus verifikasi identitas KIC ya. Jika Anda KIC, jumlah ini akan ditransfer secara otomatis saat Mainit diluncurkan berdasarkan pengaturan penguncian Anda. Sampai peluncuran Mainit, saldo Anda yang dapat ditransfer hanya akan berisi yang ditambang oleh Anda. Nah, ya, ini ya bisa dipahami ya. Tidak termasuk bonus, jadi yang tidak termasuk bonus hanya saldo kita aja. Bonus Pi di saldo Anda yang belum diverifikasi akan secara bertahap dapat ditransfer saat tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan Anda lulus verifikasi identitas KIC ya. Verifikasi identitas itu ya KIC. Know your customer gitu ya. Lanjut ya. Biru, saldo dompet segera akan datang ya. Setelah Mainit diluncurkan, saldo transferable Anda ke Mainit akan ditransfer ke dompet Mainit Anda. Oke ya, informasi-informasi ini penting loh ya. Ini dilihat. Abu-abu, saldo terkunci. Yang abu-abu itu saldo terkunci. Segera akan datang setelah Anda lulus verifikasi identitas atau KIC, Anda dapat secara sukarela mengunci sebagian dari saldo Anda dan dapat ditransfer ke Mainit untuk mendapatkan hak menambang dengan tarif yang lebih tinggi. Akun Pi Anda akan memiliki satu konfigurasi penguncian yang dapat diubah kapan saja Anda inginkan dan akan secara otomatis berlaku untuk setiap transfer saldo Anda ke Mainit. Setiap pembaruan pada konfigurasi penguncian Anda akan berlaku pada transfer Anda berikutnya ke Mainit. Anda dapat mengatur konfigurasi penguncian Anda bahkan sebelum peluncuran Mainit. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan dari rekan kita apa? Ini jawabannya dari moderator. Biarkan saja karena saat ini belum waktunya Mainit, masih uji coba menu. Tunggu informasi resminya dari core team. Ini jelas ya. Salah satu komen yang ada jawabannya dengan perubahan menu di aplikasi Pi Network kita. Ya, kita coba tampilkan lagi ya biar biar keren ya, biar tambah josnya. Ya, itu ya tadi informasi sejenak tentang ada perubahan menu di aplikasi Pi Network kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat buat kita semua para pioner seluruh Indonesia bahwa Mainit semakin dekat. KIC Masal semakin dekat. Oke ya, KIC Masal dan Mainit semakin dekat. Biarkan yang bilang halu itu nggak jadi masalah, nggak usah sakit hati. Kalau toh pun proyek ini sukses, sekali lagi jangan mengolok-ngolokkan yang kontra. Dan kalau toh pun proyek ini gagal, nggak usah sakit hati dengan yang ngolokkan kita. Biarkan saja bos, nyantai aja. Dibawa nyantai, woles saja bos, woles saja. Nah gitu ya. Bagi rekan-rekan yang belum daftar Pi Network dan kepingin daftar Pi Network, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan, masih ada kesempatan waktu untuk daftar. Buka deskripsi video saya ini, klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu jangan main solo bos, sebarkan pada orang lain. Karena waktunya ini semakin dekat ya, kenalkan pada orang lain. Gitu ya bosku ya. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Yang paling pencotot ini, salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.